besar kasih Allah yang telah diberikan kepada kita. Biar kita responi dengan cara apa? Mengasihi Dia. Lewat puji-pujian yang kita persembahkan, saya percaya Tuhan akan menerima kasih kita. Biar kita naikkan dengan iman, dengan penuh syukur. Katakan, how goodness of God. I love you, Lord. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Thank you, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
katakan amin. Katakan high five untuk kiri kanannya. Tuhan berhasil saudara semuanya. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Oh, mighty to save. Dia Allah yang menyelamatkan. Let's sing together. Everyone need compassion. Love that's never failing. Let mercy for me. Everyone needs forgiveness. Guidance of Savior. The hope of creation. Savior, we can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Say everyone in compassion. Amen. Everyone needs compassion. Love is never failing. Let mercy for me. Everyone needs forgiveness. The kindness of the Savior. The hope of creation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Amen. Forever, Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Give glory to God. Haleluya. Nama Yesus diangkat. Silakan duduk kembali. Kita akan nyanyikan pujian ini yang baru. Saudara mungkin yang sudah pernah dengar rekaman di YouTube pasti sudah bisa ikutin. Ya, lagu ini gampang sekali. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya biar kita semuanya bisa nyanyikan. Yesus, Yesus, Yesus. Aku cinta Kau. Setiap orang yang mencintai Dia diberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa untuk menerima janji Allah yang dituliskan dalam 1 Korintus 2:9. Apa yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah timbul di hati, disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Tuhan. Katakan kepada Tuhan apa yang menjadi indah bagi saudara. Dia ada di atas pujian yang kita naikkan. Mari kita puji Dia. Apa yang belum pernah dilihat oleh matamu, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul di dalam hati, semua yang telah disediakan Allah untuk mereka
Kami tahu ketika Tuhan hadir, Kau buktikan bahwa Tuhan adalah penyembuh kami. Kau pasti buktikan bahwa Tuhan adalah penyelamat kami. Engkau akan nyatakan bahwa kuasa-Mu terlebih dahsyat dari segala COVID. Kuasa-Mu lebih dahsyat dari segala kelemahan dalam tubuh kami. Your name is above all names, Jesus. Through the name of Jesus we are healed. Through the name of Jesus we are saved. And today, Jesus, we open our heart, open our ear to hear the word of God. Speak to us. Let the anointing of the Holy Spirit fall upon us. Enlighten our spiritual eyes to see the glory of God through your word. Thank you, Jesus. We're going to be blessed through your word in the name of Jesus. Every believer say, Amen, amen, amen. God bless you. Let me sit in. Selamat pagi. Good morning. How's everyone? Bagaimana kabarnya semua? Too quiet. I need you to be really loud today. Kok sepi ya? Saya mau kalian sangat ribut hari ini, rame ya. The youth are going to be loud for me, aren't you? Anda semua akan jadi ribut, ramai buat saya ya. Okay. So I get to be the last one to share on friendship this week. Jadi saya menjadi orang yang membagikan tentang persahabatan hari Minggu ini ya, yang terakhir. Yeah, and I know last week Pastor Johan spoke on the importance of good communication. Jadi saya tahu bahwa minggu lalu Pendeta Johan sudah berkhotbah tentang pentingnya komunikasi. Today I'd like to talk about being a friend of God. Minggu ini saya akan membagikan tentang bagaimana menjadi sahabat Allah. And we are made in the image of God, yes? Kita tahu bahwa kita ini diciptakan seperti citra gambar Allah, bukan? God is love. Tuhan itu adalah kasih. And Jesus said, no greater love has any man than he laid his life down for his friends. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. As far as I know, Jesus is the only one that has done that. Setahu saya yang sudah melakukan ayat ini itu cuma Tuhan Yesus sampai sekarang. Yeah. Let us just quickly pray. Mari kita doa sebentar ya. Lord Jesus, thank you for your glorious presence. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hadirat-Mu yang sungguh luar biasa. Lord Jesus, I commit this service to you. Tuhan, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Holy Spirit, have your way. Roh Kudus beracaralah. I pray that every word spoken will bring glory and honor to the King of Kings. Aku berdoa agar setiap firman yang diucapkan akan memberikan kemuliaan kepada Raja segala Raja. And Lord, let every word I speak be Holy Spirit inspired. Dan apa yang saya firmankan hari ini adalah diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Dalam nama Yesus. In Jesus' name. Amen. Amen. I remember when God asked me if I would lay my life down for Indonesia. Saya ingat waktu ketika pertama kali Tuhan itu bertanya kepada saya, apakah kau bersedia memberikan nyawamu untuk negara Indonesia? I love Indonesia. Saya sangat mengasihi negara Indonesia. And so of course I said yes, I would. Dan tentu saja waktu itu saya langsung ngomong, ya Tuhan, saya bersedia. And instantly He tested me in this. Dan seketika itu juga, saat itu juga Tuhan langsung menguji saya. One trip back from Jogja, I got dengue fever. Jadi dari suatu perjalanan dari kota Jogja, saya itu mendapatkan penyakit demam berdarah. And one trip I had a lovely Muslim man pull a machete out on me. Dan satu perjalanan ada seorang orang Islam
yang membawa golok, mengeluarkan golok, mengarahkan kepada But saya. that's okay because God's grace got me through. Tapi tidak apa-apa, karena kasih karunia Tuhan sudah membuat saya dapat melewati semua itu. So being a friend of God does not happen the minute we are born again. Jadi menjadi sahabat Allah itu tidak dapat terjadi langsung waktu Anda itu dilahirkan kembali, nggak bisa langsung. It's just crazy to think that we are instantly a friend of God when we are born again. Jadi itu tidak mungkin kita langsung dilahirkan kembali, langsung jadi sahabat Allah, itu nggak mungkin. As it is in the natural, so it is in the spiritual. Karena apa yang terjadi di alam natural, alam alamiah itu juga akan terjadi, juga bisa terjadi di alam rohani. So when I first met Pastor Maker, Jadi pertama kali ketika saya bertemu dengan pendeta Michael, we were not instantly friends. kita nggak langsung jadi teman sahabat, bukan? I didn't know anything about her. Saya waktu itu masih nggak kenal dia sebenarnya. All I knew was that she sang like an angel. Yang saya tahu itu dia itu bernyanyi seperti malaikat. I didn't know how many children she had. Saya waktu itu nggak langsung tahu anaknya berapa. And most importantly, I didn't know how she took her coffee. Saya juga, yang paling penting saya waktu itu nggak tahu bagaimana dia membuat kopi. A friend knows those things about each other, right? Ya, seorang teman, seorang sahabat pasti tahu hal-hal tersebut, kan? Just so you know, she likes cappuccinos. Supaya Anda tahu, pendeta Michael ini kegemarannya, sukanya itu cappuccino. So when we are born again, we are taken on a wonderful journey of getting to know the Lord Jesus in order to become a friend. Jadi, waktu kita dilahirkan kembali, kita itu mengalami suatu perjalanan atau proses untuk bisa disebut sebagai sahabat Allah. In the same way that when we are born again, we become a child of God, but not a son of God. Jadi dalam hal yang sama, waktu kita dilahirkan kembali, kita itu pertama menjadi anak Allah yang kanak-kanak, tidak langsung menjadi anak Allah yang dewasa. There's a great process that we must go through it. Jesus went through it, and so should we. Jadi ada prosesnya yang sangat luar biasa, karena Tuhan Yesus sendiri mengalami proses tersebut, kita juga mengalami proses yang And sama. it's entirely up to you if you want to be a friend of God, because He desperately loves and yearns to want to be your friend. Ya, jadi ini terserah kepada Anda, apakah Anda itu mau jadi sahabat Allah, karena Tuhan itu sangat merindukan ingin menjadi sahabat saudara. So who would we say in the Bible is a friend of God? Jadi di dalam Alkitab siapa sih yang disebut sahabat Allah itu? There are more than 2,500 names listed in the Bible. Sebenarnya ada 2.500 nama di dalam Alkitab yang disebutkan sebagai sahabat Allah. How many of them were known as friends of God? Dan berapa dari mereka yang disebut sahabat Allah? This is where I need your help. Nah, ini di sini saya butuh bantuan saudara semua. Now we know it is written in the book of James that Abraham is a friend of God. Dan kita tahu dalam kitab Yakobus bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. So I need you to get loud here with a loud yes or no. Was Moses a friend of God? Jadi saya mau saudara menjawab dengan keras ya. Apakah Musa disebut sahabat Allah? Moses was a friend of God, okay? Ya, betul. Musa disebut sahabat Allah. We know the Bible says he spoke to God face to face as one does with a friend. Kita tahu dalam Alkitab disebutkan Musa itu berbicara muka dengan muka sehingga dia disebut sahabat Allah. Was Enoch a friend of God? Apakah Henok disebut sahabat Allah? Oh, no, I can't hear you. Saya nggak bisa dengar. Was Enoch a friend of God? Apakah Henok itu disebut sahabat Allah? Enoch walked with God, and we know that God loved him so much that he took him. Jadi Henok itu berjalan dengan Allah dan Allah itu sangat mengasihi Henok sehingga Allah itu mengambil Henok. And if you look at the Hebrew word, it actually says that God took him by the hand in marriage. Jadi kalau itu dalam bahasa Ibraninya, kata-kata mengambil Henok itu dalam bahasa Ibrani sama dengan dikawini, mengawini. What about David? Was David a friend of God? Bagaimana dengan Daud? Apakah Daud sahabat Allah? David, even though that he was a murderer Meskipun dia disebut pembunuh and an adulterer, dan dia juga disebut penjina, yes,
We know Ya that. betul, kita tahu The itu. Bible says that David had a heart after the Lord. Dan kita tahu bahwa Alkitab berkata bahwa Daud itu adalah seseorang yang berkenan di hati Tuhan. What about the disciple John? Was he a friend of God? Bagaimana dengan murid-murid seperti Yohanes? Apakah Yohanes disebut sahabat Allah? Yes, we know that John laid his head upon the Lord Jesus' chest. Kita tahu Yohanes itu meletakkan kepalanya itu di dada Tuhan Yesus. What about Peter? Was Peter a friend of God? Bagaimana dengan Petrus? Apakah Petrus sahabat Allah? Okay, well let's look at John 13 very quickly. Mari kita lihat Yohanes 13 dengan cepat. John 13 verse 36 says, Simon Peter asked him, Lord, where are you going? And Jesus replied, where I am going you cannot follow now, but you will follow later. And Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Very truly I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times. Ya, Yohanes 13 ayat 36 sampai 37. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau akan pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ayat 38, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. So was Peter a friend of God? Jadi apakah Petrus sahabat Allah? Okay, last one. Terakhir, Judas. Yudas. Was Judas a friend of God? Apakah Yudas itu sahabat Allah? Yes or no? Ya atau tidak? Yes? Okay. Ya. Judas, we know he walked with the Lord for many years. Kita tahu Yudas itu sudah berjalan dengan Tuhan. He was the beberapa tahun. treasurer. He was the treasurer in the group. Yudas itu adalah bendahara dari grup itu. And at the Last Supper, the Lord Jesus washed his feet just as he did all the other disciples. Dan waktu perjamuan akhir, Tuhan Yesus juga membasuh kaki Yudas sama seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid lainnya. See, we discern love as a temporal, situational thing. Kadang-kadang kita itu mengartikan kasih itu dengan arti yang sementara. But God is eternal and he looks at the heart. Tetapi Tuhan itu adalah yang kekal dan Dia melihat hati kita. We tend to love people that are with us, but when they are out of mind, out of sight, we tend to forget about them. Ya, kita itu biasanya suka melihat, memperhatikan orang yang ada di depan kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi begitu mereka sudah nggak ada, mereka pergi dari kehidupan kita, kita langsung lupa. A true friend hears you when you are quiet. Teman sejati itu adalah teman di mana dia itu mendengarkan ketika Anda itu lagi diam. You know, the Lord Jesus is not coming back for a slave girl. Jadi Tuhan Yesus itu tidak akan kembali untuk budak perempuan, but a pure and spotless bride. tetapi Dia kembali untuk pengantinnya yang tidak bercacat celah. That servanthood is our starting point to becoming a friend of God. Ya, tetapi hamba itu, perhambaan itu adalah awal mulanya kita dulu, awal mulanya untuk menjadi sahabat Allah. Let's look at John chapter 15. Mari kita lihat Yohanes pasal 15. It says, my command is this, love each other as I have loved you. Greater love has no man than one that laid his life down for one's friends. You are my friends if you do what I command. Turn to your neighbor and say, if. Ya. Turn to your neighbor and Ya. say, if. Mari katakan ke sebelah saudara, katakan jika. Jika. If you do what I command, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, I have called you friends, for everything that I learned from my Father, I have made known to you. Ya, Yohanes 15 ayat 12 sampai 15. Inilah perintahku
firman-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Aku tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. It says, I no longer call you servants. Jadi dikatakan bahwa aku tidak lagi menyebut kamu sebagai hamba. Meaning to that point, he did call us servants. Jadi pada suatu saat dia sebenarnya menyebut kita sebagai hamba sebelum ayat ini diucapkan. Being a servant is the starting point to becoming a true friend and intimate with the Lord Jesus. Jadi itu menjadi hamba itu adalah awal mula sebelum kita itu jadi sahabat. As he is, so are we. Demikianlah seperti dia juga, kita juga demikian. Philippians chapter 2 verse 6 says, Filipi 2 ayat 6 berkata, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but he made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men. Dikatakan dalam ayat 6 sampai 7, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. The Lord Jesus came as a servant, Tuhan Yesus sendiri datang itu sebagai hamba dulu. and so must we. Dan juga kita harus jadi hamba dulu. I've shared my story with you of how the Lord asked me to be a bondservant. Saya sudah membagikan cerita waktu Tuhan Yesus meminta saya menjadi hamba atau budak. And all of his disciples start saying, Paul, a bondservant of Jesus. Dan kita juga sudah tahu bahwa semua murid-muridnya itu juga disebut sebagai hamba atau budak. Seperti Paulus, hambanya atau budaknya. So when he asked me to be a bondservant, I thought I need to get the piercing in my ear as they did. Jadi waktu itu dia minta saya menjadi hambanya, Tuhan minta saya jadi hambanya. Langsung saya mikir secara literal kalau hamba itu harus ditindik kupingnya seperti zaman-zaman di perjanjian. My husband was very willing to hammer a nail through my ear. Waktu itu suami saya sudah siap untuk mematukkan paku di kuping saya. But I thought it was a little bit safer to go to the chemist and get a special piercing. Tapi waktu itu saya pikir untuk lebih amannya, lebih steril, kita pergi ke apotek saja untuk buat tindikan di kuping. Now ladies, you know what I mean. When you get your ear pierced, that earring they put in, it does not come out. Ya, saudari maksud saya, para ladies di sini tahu kalau kita sudah di pierce kuping kita, itu anting-anting itu nggak bisa lepas dari kuping kita kan? It has a special clip on it, and honestly, that is the hardest thing to get out of your ear. Ya, itu anting-anting itu ada klipnya khusus dan dengan jujur saya katakan susah dicabut, dibuka dari kuping kita. So I wanted to get this earring in a special place so that it would hurt, because I wanted to have a constant reminder of the fact that I was a bondservant. Jadi saya pergi ke suatu tempat khusus dan saya tindik di tindik kuping saya. Waktu itu memang sakit, supaya saya mau diingatkan setiap saat bahwa saya ini adalah hamba Tuhan. So as I went to the chemist and got this piercing, Dan saya pergi ke apotek satu ini dan saya menindik kuping saya. and I explained to the girl why I was doing it, Dan saya menjelaskan kepada perempuan yang menindik kuping saya kenapa saya melakukan ini. because I love the Lord Jesus and I want to serve Him day and night. Karena saya begitu mengasihi Tuhan Yesus dan saya mau melayani Tuhan siang dan malam. She got saved, Waktu itu cewek yang mendidik kuping saya juga diselamatkan dalam Yesus. and then the Lord took me on a process of obedience tests. Dan Tuhan Yesus membawa saya kepada proses ketaatan. And this was all so that I could learn the Master's voice. Ini semua dilakukan supaya saya bisa belajar untuk mendengar suara Tuhan saya. You can't be a friend with somebody if you don't know their voice.
Saudara itu nggak bisa menjadi sahabat dengan seseorang kalau saudara itu nggak ngerti cerita mereka. When Pastor Maker rings me, I know her voice. Ya, waktu itu pendeta Michael menelepon saya, waktu saya mendengar suara Pastor Michael. When the Lord Jesus speaks to me, I know his voice. Jadi waktu Tuhan Yesus berbicara kepada saya ngerti, saya tahu itu suara Tuhan. He says, my sheep know their voice. They know the voice of their shepherd. Dikatakan dalam Alkitab bahwa domba-dombaku itu mengenal suaraku. Domba-domba itu mengenal suara gembalanya. So he took me on a series of incredible obedience tests. Jadi dia membawa saya kepada suatu seri tentang ujian ketaatan. Because he had to know if he could trust me. Karena dia tahu bahwa dia bisa mempercayai saya. Because how is he going to share his Father's business with me if he doesn't trust me? Bagaimana Tuhan Yesus itu bisa membagikan usaha Bapaknya kalau Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayai saya? And I won't go through all the tests because you've heard them all so many times. Dan saya nggak akan cerita lagi bagaimana tesnya itu karena saya sudah pernah menceritakan dan Anda sudah pernah mendengarnya berapa banyak kali. One time I remember he asked me to give somebody my car. Satu kali Tuhan Yesus tuh ngetes saya untuk memberikan mobil saya kepada seseorang. That was huge for me. Nah, untuk memberikan sebuah mobil itu sangat besar buat saya. Because if I went up to Pastor Johan now and said, Pastor Johan, can I have your car? Bayangkan kalau sekarang ini saya mendatangi Pendeta Johan dan saya berkata, Pendeta Johan, boleh nggak sih saya minta mobilnya pendeta? I like Pastor Johan's car. Saya suka mobilnya Pastor Johan. He's not going to give me his car. Dia tidak akan mungkin memberikan mobilnya kepada saya. But if the Lord Jesus woke him up and said, go bless Pastor D with your car. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu membangunkan Pendeta Johan dan berkata, pergilah sana dan berkatilah Pendeta D dengan mobilmu. Then he would give it to me. Dan saya tahu dia pasti akan memberikan mobilnya kepada saya. It's all about learning the Master's voice. Itu semua tentang mempelajari suara Tuhan kita. A bond servant is completely provided for by their master. Budak atau hamba itu kebutuhannya itu selalu dipenuhi oleh tuannya. Kita And nggak usah so khawatir. it's him learning to trust me and me learning to trust him that he will provide for me. Jadi saya belajar mempercayai Tuhan saya dan Tuhan saya juga belajar mempercayai saya bahwa saya akan mendengarkan suara Dia. Everything in the Bible is a process. Semua yang ada di Alkitab ini semua itu adalah proses. It's a love story. Itu adalah kisah cinta. Esther wasn't the queen automatically. Esther itu tidak langsung jadi ratu, bukan? She was an orphan girl. Dia itu mulanya dari seorang gadis yang yatim piatu. She had to go through so much preparation Dia harus melalui begitu banyak persiapan in order for that one day for the king to extend his scepter. yaitu yang persiapan-persiapan yang ditujukan untuk ketika suatu hari bahwa raja itu mengulurkan tongkatnya kepada Esther. It was the same for the Lord Jesus. He had to go through this process. Jadi sama dengan Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus sendiri itu melalui proses ini. He was a Jewish man, as you know. Dia itu dulunya seorang Yahudi, semua sudah tahu dia bangsa Yahudi. And in the Jewish culture, Dan di kebudayaan bangsa Yahudi, you learn all about your father's business. anak-anak itu harus belajar tentang usaha atau bisnis bapaknya. You learn all about the Torah. Mereka juga harus belajar tentang Torah. And when you are ready, Dan ketika anak Yahudi itu sudah siap, the father would take you to the town square. bapaknya itu akan membawa anak tersebut itu ke pusat alun-alun kota. And at that point you were declared as his son. Dan di saat itu bapaknya itu akan mengumumkan kepada publik bahwa ini adalah anakku yang sudah dewasa. That was the Jewish culture. Itu adalah adat atau kebudayaan Yahudi.
And so Jesus came to fulfill the law. Jadi Tuhan Yesus sendiri itu juga sudah menggenapi janji-janji tersebut. So we know at the age of 30, Yahweh took him to be baptized. Ya, kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus berumur 30 tahun, Tuhan Yesus dibawa untuk dibaptiskan. And as he came out of the water, his heavenly Father said to him, "This is my son." Jadi waktu Tuhan Yesus dibaptis, waktu dia keluar dari air itu, kita tahu bahwa ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. He went through the process that we go through. Jadi dia itu melalui proses yang kita juga akan melalui proses tersebut. The Lord said, "You are my friends if..." Tuhan Yesus berkata, engkau adalah sahabatku apabila atau jika. He said, "You are my friends if..." Dikatakan engkau adalah sahabatku jikalau What did he say? kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. You are my friends if you obey my command. Yes, so engkau disebut sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan And kepadamu. that is to love one another. Yaitu perintah Tuhan adalah mengasihi satu sama lain. Jesus treated Judas as he did every other disciple. Tuhan Yesus itu memperlakukan Yudas sama seperti Tuhan Yesus memperlakukan kepada murid yang lain juga. He washed his feet. Tuhan Yesus juga membasuh kakinya Yudas. When was the last time you washed somebody's feet? Kapan terakhir saudara itu membasuh kaki saudara orang lain? The Lord Jesus knew that Judas was about to go and betray him. Tuhan Yesus sebenarnya tahu bahwa Yudas itu nantinya akan mengkhianati dia, bukan? And yet he still humbled himself on his knees and washed his feet. Ya, tetap saja Tuhan Yesus meskipun dia tahu Yudas akan mengkhianati, tetap saja Tuhan Yesus itu duduk membasuh kakinya Yudas. What about the people that hurt us? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah menyakiti hati kita That leave our lives suddenly and leave us hurting? dan tiba-tiba meninggalkan hidupan kita dan tiba-tiba pergi begitu saja dan meninggalkan kita sakit hati? Do we love them? Apakah kita masih mengasihi mereka? Do we pray for them? Apakah kita masih mendoakan mereka? Do we speak blessings over them? Apakah kita tetap memberkati, mengucapkan kata-kata berkat buat mereka? Remember, when you're a servant of God, you learn to obey. Jadi waktu kita itu hamba Tuhan, kita itu belajar untuk taat. When you are a friend of God, you learn to love. Tetapi waktu saudara itu jadi sahabat Tuhan, saudara itu belajar mengasihi. Do you know when you stand before the Lord on your day of judgment, Ya, waktu saudara itu berdiri di hadapan Tuhan pada waktu hari penghakiman tersebut, He's going to ask you, how much did you love? Tuhan Yesus akan bertanya kepada saudara, sudah seberapa banyak engkau mengasihi? Honestly, that is the first thing He's going to ask you is, Sejujurnya, itulah kata-kata pertama yang Tuhan Yesus akan tanyakan kepada saudara. the love of a friend can save lives. Apakah kasih sahabat itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang? It can save a whole nation. Dan kasih itu dapat menyelamatkan seluruh bangsa. And we saw that many times in the Bible. Dan sudah kita lihat beberapa banyak kali dalam Alkitab. You know, we know that Moses spoke to Yahweh as one does a friend. Ya, kita tahu bahwa Musa itu bercakap-cakap dengan Allah itu seperti sahabat sendiri. But Moses had to go through so many tests in order to get to that place of friendship. Tetapi Musa sendiri itu harus melalui banyak tes dan ujian untuk bisa menjadi seperti sahabat Allah itu. We know in Exodus that Moses was up on the mountaintop with the Lord. Dan kita tahu pada kitab Keluaran waktu itu Musa berada di atas gunung. He would have been having an amazing time speaking face to face with God. Dia waktu itu pasti sedang mengalami sesuatu yang luar biasa, berbicara muka dengan And Tuhan. he was gone such a long time Dan dia pergi begitu lama that waktu itu. everyone at the bottom of the mountain Dan orang-orang yang di kaki gunung tersebut thought he wasn't coming back. mikir bahwa Musa nggak akan balik ke sini lagi. And so instead, they built themselves a golden calf. Jadi waktu itu orang-orang yang di kaki gunung itu langsung membuat patung lembu emas, bukan? In fact, Aaron even helped them build it. Bahkan Harun, kakak Musa itu membantu membuat patung lembu tersebut. He said, "Bring me all your gold
golden calf and we will worship it. Harun berkata kepada orang Israel, bawalah semua emasmu dan kita akan membuat satu patung lembu emas dan kita akan menyembah patung tersebut. And let me tell you, God was really angry. Dan waktu itu saya katakan bahwa Tuhan sangat marah. We read in Exodus verse 32, verse 9. Kita baca pada Keluaran 32 ayat 9. It says, I have seen these people, the Lord said to Moses, and they are a stiff-necked people. Now leave me alone, so that my anger may burn against them, and that I may destroy them. Then I will make you into a great nation. Dikatakan dalam ayat 9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Moses had a huge decision to make. Waktu itu Musa mempunyai satu pilihan yang harus dia ambil. Moses had been a servant, Musa itu sebelumnya adalah hamba atau budak. but was now a friend. Tapi waktu itu Musa sudah menjadi sahabat Tuhan. A friend knows how to love his fellow neighbor. Yaitu seorang sahabat yang tahu bagaimana mengasihi sesamanya. A friend will lay his life down for his friends. Seseorang sahabat yang bisa memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. But God said to him, I'm going to make you a great nation. Tetapi waktu itu Tuhan bilang, saya akan membuatmu suatu bangsa yang besar. He could have thought, you know what? They did build a golden calf. Musa waktu itu kan bisa mikir, oh ya betul kan, Tuhan betul bahwa orang-orang yang di kaki gunung itu membuat suatu berhala. Let God destroy them and I'll be a great nation. Dan dia bisa mikir, oke, biarlah Tuhan itu membinasakan bangsa karena mereka membuat berhala dan aku dibuat jadi bangsa yang besar. So even though he was a friend of God, he was still being tested. Tetapi meskipun dia itu menjadi sahabat Allah, dia juga masih diuji sama Tuhan. But look at what Moses said to God. Tetapi lihat apa yang dikatakan Musa. In Exodus 32:31. Keluaran 32, 31 sampai 32. So Moses went back to the Lord and said, oh, what a great sin these people have committed. They have made themselves gods of gold, but now please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written. Ya, dikatakan dalam ayat 31, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Moses loved God, Musa mengasihi Allah. but he loved the people so much that he was prepared to give his life. Tetapi dia juga mengasihi sesamanya, yaitu umat Tuhan, sehingga dia bersedia memberikan nyawanya buat mereka. He was prepared to give up his eternity and have his name removed from the book of life. Jadi dia juga bersedia menghancurkan kekekalannya, yaitu memberikan kekekalannya, yaitu supaya namanya tidak ditulis dalam kitab kehidupan. Moses was a true friend of God. Musa itu adalah sahabat Tuhan yang sejati. A slave learns to obey. Hamba itu belajar untuk menurut sama Tuhan. A friend learns to love. Tetapi teman belajar untuk mengasihi. God tells friends what he's thinking. Tuhan memberitahu sahabatnya apa yang dia pikirkan. We move from servanthood to friendship. Kita beranjak dari hamba menjadi sahabat, And from friendship to betrothal. dan dari teman sahabat menjadi tunangan. When we have true love for our neighbors. Ketika kita mempunyai kasih buat sesama kita, It says that the world will know then that we are truly his disciples. dikatakan dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Tuhan. There is a shift right now happening. Ada pergeseran yang terjadi sekarang. The Lord is preparing for a great wedding.
Tuhan itu sedang mempersiapkan pernikahan perkawinan yang And it's going to besar be a huge wedding. dan akan mempersiapkan pernikahan yang besar. This whole COVID thing has been the greatest test of obedience ever. Ini COVID ini itu sebenarnya adalah sebuah tes ujian yang paling besar. This is the test you have been given. Ini adalah tes yang diberikan kepada saudara. Do you love your neighbor? Apakah saudara itu mengasihi sesama saudara? Do you love your neighbor even if they have COVID? Apakah saudara itu tetap mengasihi sesama meskipun mereka ada kena COVID? It's a really easy test. Ini adalah tes yang gampang sebenarnya. I can't tell you how many people I know with COVID right now. Saya tidak bisa mengatakan kepada saudara beberapa banyak orang yang sudah kena COVID sekarang. My daughter has COVID. Anak perempuan saya sendiri kena COVID. She's on the mine site. Dia ada tempat pertambangan. My 80-year-old auntie has COVID. Tante saya umur 80 juga kena COVID. This amazing woman led me to the Lord 50 years ago. Tante 40 years saya ago. itu yang sebenarnya yang membawa saya kepada Tuhan 50 tahun yang lalu. And one thing we Boulets don't do well Kita ini orang kulit putih yang kita nggak bisa lakukan adalah is we don't look after our elderly. bahwa kita tidak merawat orang-orang tua kita. And my 80-year-old auntie is living by herself. Tante saya umur 80 tahun tinggal sendirian, saudara. So you bet I'm going to go see her this afternoon. Ya, sekalian tahu bahwa saya pasti akan datang menjengukin dia habis I'm going to pergian. pray with her, Saya akan datang berdoa dengan dia and I'm going to love her as if I loved myself. dan saya akan mengasihi dia seperti saya mengasihi diri saya And sendiri. don't freak out thinking Pastor D is going to bring COVID into the church. Ya, jangan ketakutan nanti mikir, oh Pastor D nanti membawa COVID ke gereja. So I'm seeing her today, and I won't see you again for another week. Karena saya akan menjenguk'i tante saya setelah kebaktian ini dan saya nggak akan ketemu saudara 1 minggu lagi. But I can only do as I see my Heavenly Father doing. Tetapi saya tetap melakukan apa yang saya lihat Bapak saya di surga lakukan. And I'm going to love my neighbor as myself. Dan saya akan mengasihi sesama saudara saya seperti saya mengasihi diri saya And sendiri. if the Lord asks me to, Dan jikalau Tuhan meminta saya, I would lay my life down for this woman. saya akan memberikan nyawa saya kepada wanita ini. She led me to the Lord, Dia, wanita ini tante saya, membawa saya kepada Tuhan. and I have had the privilege of leading thousands to the Lord. Sehingga saya dapat mendapat kehormatan untuk membawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. So this amazing woman has crowns and glory waiting for her. Jadi tante saya ini mempunyai mahkota kemuliaan yang dia tunggu. So Ya, absolutely I would lay my life down for her. Dan tentu saja saya akan memberikan nyawa saya kepada tante saya ini. You know, Matthew 25 tells us, I don't have the scripture. Ada Matius di pasal 25. He says, when did we see you hungry, thirsty, or sick, my Lord? Dikatakan bahwa kapan saya melihat engkau lapar dan haus, Tuanku. And he says, whatever you do for the least of these, you do for me. Dikatakan bahwa apa yang kau lakukan pada orang yang tidak punya ini, itu adalah kau lakukan buatku, kata Tuhan. You can be a friend of God. Anda semua bisa menjadi sahabat Allah. And he says, you can be a friend of God if you obey one command. Ya, dikatakan bahwa kau bisa menjadi sahabat Allah jikalau kau menuruti satu perintah, Love your neighbor. yaitu kasihilah sesamamu manusia. Love your friends. Kasihilah teman-temanmu. Love even your grumpy neighbor. Juga kasihilah tetanggamu yang cerewet-rewel itu. Love the grumpy lady on the checkout. Ya, kasihilah seorang wanita yang ada di check out yang lagi cerewet itu. Love the guy that cut you off at the traffic lights. Kasihilah orang yang nyalip kalian di lampu merah. Love. Kasihilah. God yearns for your friendship. Tuhan Yesus itu merindukan
persahabatan He saudara. yearns to share his business with you. Dia itu merindukan untuk membagikan bisnis usahanya dengan saudara. His secrets with you. Di rahasianya dia juga rindu ingin berbagi dengan His saudara. friendship with you. Dengan persahabatan dengan saudara. How much do you love? Seberapa besar Anda mengasihi? Let us pray. Mari kita berdoa. Lord Jesus, I thank you that you make it so easy for us to be your friends. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau membuat sangat mudah untuk menjadi sahabatmu. Lord, I pray that every person here Tuhan, aku berdoa untuk setiap orang di tempat ini will allow themselves to be tested. bisa memberikan mereka untuk mengizinkan mereka untuk diuji, In order to learn to love. untuk dapat mengasihi. Oh Lord Jesus, we thank you that you are the only one that truly laid down your life for us. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau adalah satu-satunya yang telah memberikan nyawamu buat kami semua. And Lord, all you are asking of us is to love each other. Yang hanya Engkau inginkan buat kami adalah kami mengasihi sesama kami. Lord, I pray that this week you give us opportunities to love. Tuhan, kami berdoa agar minggu ini Tuhan Kau memberikan kesempatan buat kami untuk mengasihi. Because Lord Jesus, you gave it all for us. Karena Tuhan Yesus Engkau telah memberikan semuanya kepada kami. And we love you. Dan kami mengasihi Engkau. We adore you. Kami memuja Engkau. And Lord, we live and breathe to bring glory and honor to you. Dan kami hidup dan kami bernapas untuk membawa kemuliaan buat-Mu. So we come against the spirit of infirmity that is COVID in Jesus' name. Dan kami tolak segala macam roh yang tidak benar dari COVID ini di dalam nama Tuhan Oh, I Yesus. pray, Lord, that you will blow across this nation. Dan Engkau akan meniupkan angin-Mu di seluruh bangsa ini. And Lord, that COVID will be blown away. Dan kami percaya bahwa COVID akan diusir dan akan dipergi dalam nama Yesus. COVID will bow its knee to the King of Kings. COVID itu akan tunduk menyembah Engkau, Raja segala Raja. So we speak against the spirit of infirmity in Jesus' Dan name. kami menolak segala macam roh-roh yang tidak sehat di dalam nama Tuhan Yesus But Kristus. Lord Jesus, let us love as you loved. Tetapi Tuhan, biarlah kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Let us love you. Marilah kami agar kami bisa mengasihi-Mu. Let us love each other. Marilah kami bisa mengasihi sesama kami. And we pray this in the name of our Lord and Savior Jesus Dan Christ. kami berdoa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pastor Lee, terima kasih Pastor Eli. Semua diberkati Tuhan. Tuhan kita mengasihi kita ya. Saya percaya firman Allah tidak kembali dengan sia-sia. Apabila saudara simpan di hati saudara dan lakukan, saudara dapatkan kehormatan pada waktunya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, pasti kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bukti cinta kita, karena ini adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan supaya gereja ini bisa berjalan dengan baik. Saudara, sementara saudara siapkan persembahan saudara, saya dengan singkat menyampaikan pengumuman. Kegiatan tetap berlangsung baik untuk Selasa dan Jumat, ada doa di sini jam 10 sampai jam 12 siang. Dan setiap hari Rabu ada konsel di taman, dan tamannya kali ini ada di Brooklyn Green Canningfield. Mari bergabung saudara yang masih day off bangsa Indonesia atau Inggris, boleh aja ya. Kita senang sekali bisa bertemu dengan saudara kembali pada waktunya. Hari Minggu tetap ada ibadah, juga tetap ada sekolah minggu dan teenager. Biar saudara bisa undang teman-teman yang lain supaya semua diberkati Tuhan. Saudara mau menjadi berkat? Amin. Hari ini kita akan siapkan persembahan kita, akan dijalankan, dan saudara yang butuh amplop di dalam buletin sudah disediakan. Saudara bisa tik persembahan perpuluhan yang ingin saudara kembalikan biar memperkenalkan hati Tuhan. Kalau saudara ingin support building ini, ada cara yang baik. Saudara bisa tik dalam amplop yang saudara bisa tik dengan tulisan building. Kalau saudara kepingin terlibat lebih banyak lagi, ada yang nyumbang sejumlah 200 congsam, dan itu akan dijadikan souvenir bagi saudara-saudara yang ingin membelinya.
Jadi saudara dapat souvenirnya, dan itu uangnya nanti juga bagi mortgage gereja, karena gereja ini kan masih hutang bank. Kita bersyukur bisa dapat fasilitas ini, biar sama-sama kita mendukungnya ya. Setiap kita, apapun yang kita lakukan, semuanya Tuhan perhitungkan. Saudara yang tidak bawa tunai sudah bisa transfer, dan nomor rekeningnya ada di dalam buletin gereja bagian belakang terakhir. Kita akan berdoa, buat tolong pimpin dalam doa. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kami sudah berkumpul di mesbahmu ini yang indah ya Bapak, dan kami mau memberikan apa berkat yang Engkau berikan kepada kami semua ya Bapak, kami dan berguna untuk gereja ini ya Bapak, untuk disalurkan di mana di tempat yang akan diperlukan. Dan kami mengucap syukur kepada semua yang ada di sini yang sudah akan memberikan sumbangannya, dan Tuhan yang akan memberkati semua ini. Dengan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo kita nyanyikan lagi tadi ya. Apa yang pernah dilihat oleh matamu, apa yang pernah didengar oleh telinga, apa yang pernah diuji di dalam hati, semua yang telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Yesus panggil namanya. Yesus, 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 puji Tuhan. Mari kita katakan. Yesus, 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 ku terima Engkau. Yesus, 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 katakan, aku anakmu. Yesus, 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 Kaulah Tuhanku. Kali lagi. Yesus, 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 ku cinta Engkau. Yesus, 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 ku terima Engkau. Yesus, 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 aku anakmu. Yesus, 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 Kaulah Tuhanku. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Angkat tangan kita. Bapak, kami bersyukur buat ibadah hari ini. Terima kasih buat firman yang Kau sampaikan dalam hamba-Mu. We thank you for the word of God that we just heard together. Teach us to obey your word. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, dan dalam hidup kami melihat kuasa Tuhan boleh bekerja dalam hidup kami. Angkat tangan-Mu saat ini Bapak Ibu. Tuhan hadapkan wajahnya buat setiap kami saat ini. Kiranya berkat kasih Bapa, anugerah Yesus, persekutuan dalam damai serta Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Orang percaya yang diberkati bilang amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi pada